Pemirsa, satu demi satu motif kejahatan Wawan CS, trio pembunuhan berantai diungkap oleh polisi. Selain motif supranatural, ternyata ada motif ekonomi di balik kekejian komplotan pembunuhan berantai tersebut. Kami akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Truno Yudo yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat siang, Pak Yudo. Selamat siang, Mas Abdi. Baik, Pak Yudo, sejauh ini apa fakta-fakta baru yang terungkap dari hasil pemeriksaan kepolisian? Ya, fakta-faktanya benar, Mas Abdi. Ini menjadi perhatian publik terus ya. Namun demikian, kita perlu menjelaskan kembali. Di awal di Bekasi, yang awalnya laporan masyarakat keracunan, kemudian berkembang menjadi suatu dugaan tindak pidana, yaitu pembunuhan. Dari sana kemudian secara saintifik berkembang adanya lagi pembunuhan, yaitu dengan di TKP Cianjur. Terkait dengan motif, tentu motif yang pertama adalah dalam pembunuhan ini patut diduga untuk menutupi apa perbuatan para pelaku terdahulu. Sedangkan untuk Cianjur, benar di mana dalam partner in law ketiga pelaku ini, ya, ini merupakan iming-iming atau memberikan janji-janji dengan mengemasnya pada kemampuan supranatural sehingga bisa menaikkan kekayaan atau menggandakan kekayaan bagi para korban. Dan kemudian ketika menyerahkan hartanya, kemudian menagihkan janji itu, maka dilakukan pembunuhan. Mengenai cara membunuhnya, untuk yang di Bekasi sudah jelas diracun, sedangkan untuk di Cianjur, ya, Bekasi tadi diracun, dengan di Cianjur ini tentunya dari tim forensik, baik itu interprofesi, ada psikologi forensik, laboratorium forensik, kedokteran forensik, ini masih melakukan terus secara saintifik terkait dengan jenazah yang ditemukan ada 4, ya. Terus kemudian satu lagi juga ada di daerah Cililin, Jawa Barat, itu atas nama Halimah, dan kemudian satu lagi yang bisa kita dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya juga mengidentifikasi atas nama Siti yang ada di Garut. Begitu, Mas Abdi. Baik, Pak Yudo, tadi Anda katakan bahwa motif terkait dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku terdahulu. Apakah ini motif ini berkaitan secara keseluruhan di 3 tempat ini, Bekasi, Cianjur, dan juga Garut? Ya, motif yang saat ini oleh penyidik dapatkan ini tidak berarti sampai di sini, karena proses ini masih berlanjut. Penyidik masih melakukan penyelidikan di dalam proses rangkaian penyidikan yang sudah dilakukan sejak dari Bekasi sampai dengan Cianjur. Tentu apabila mengatakan motifnya seperti yang pertama pembunuhan dan kedua dengan faktor ekonomi yang dikemas dengan kemampuan supranatural, pertanyaannya kembali kan oleh penyidik, ada lagi yang disiapkan yang ini sangat unik, ya. 2 lubang yang di dalam rumah kontrakan Bekasi dan Cianjur disiapkan. Apakah motifnya yang sama? Terus kemudian yang kedua lagi, yang terdahulu kita ketahui bahwasanya ada anak-anak di bawah umur di Bekasi maupun di Cianjur yang kita temukan. Ini motif ini tentu masih dilakukan secara intens dan terus oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terkait dengan berkembangnya lagi, Bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan apabila ada seluruh masyarakat kerabatnya, ya, melakukan relasi atau koneksi dengan pelaku. Barusan saja kita mendapatkan informasi juga sejak kemarin adanya salah satu korban yang selamat atas nama Ujang Jainal, ya, warga dari Ciranjang, Cianjur, bahwasannya yang bersangkutan juga pernah merasa sekira tanggal 13 Januari yang lalu ada meminum kopi, ya, yang kopi itu sengaja ditaruh di depan, kemudian diminum dan kemudian sampai dengan rasakan sesuatu seperti sesak nafas, pusing, sehingga berobat ke rumah sakit. Nah, ini juga bagian daripada Polda Metro Jaya tidak berhenti sampai di sini, Mas Abdi. Baik, artinya proses penyelidikan ini masih terus berlanjut begitu, Pak Yudo. Lantas para pelaku ini kan disebut sudah beberapa kali melakukan penipuan, tidak hanya pembunuhan. Apa modusnya? Ya, jadi yang dilakukan tadi saya sampaikan dalam proses penyidikan ini, yang pertama dari keracunan menjadi pembunuhan, ya, yang motifnya adalah dugaan dari penyidik sementara ini
karena para korban ini mengetahui ya apa yang dilakukan oleh para pelaku terdahulu, yaitu ternyata terungkaplah TKP di Cianjur. Sedangkan di Cianjur tadi kami sampaikan motifnya ini terkait dengan adanya penipuan awal dengan janji-janji, kemudian dikemas dengan kemampuan supranatural sehingga menyerahkan harta bendanya karena dijanjikan untuk menambah kekayaannya atau menggandakan uang yang dimilikinya, ya. Nah, kemudian ketika ditagih atau ketahuan ternyata ini tidak dapat diwujudkan oleh para pelaku, kemudian dilakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa para korban. Itu Mas Abi sementara ini. Pak Yudo, lewat media apa para pelaku ini melakukan modus penipuan tersebut dengan iming-iming bisa memperkaya para korban mereka? Nah, ini yang menarik dari family tree yang didapatkan oleh penyidik. Dari awal ini merupakan bagian daripada keluarga, ya. Korban yang pertama atas nama Maimunah ini adalah istri daripada salah satu pelaku Wawon, ya. Kemudian juga para relasi pelaku antara Solihin atau Duloh dengan Wawon ini teman, ya. Kemudian Dede merupakan ipar dari Maimunah. Nah, artinya semua ini menjadi bagian daripada penyelidikan untuk mendalami bagaimana untuk dapat para korban sehingga percaya. Di sini ada peran tentunya atau partner in law, ada peran masing-masing. Siapa yang membujuk, kemudian datang, dan kemudian juga melakukan eksekusi atau pembunuhan, atau bagaimana cara membunuhnya. Dan kemudian juga seperti rumah-rumah kontrakan ini sudah disiapkan, seperti lubang yang sudah disiapkan, ini kan ada perencanaan untuk itu, Mas Abdi. Baik, kami juga ingin konfirmasi Pak Yudo bahwa Dede ini kan juga pelaku yang merupakan tadi Anda katakan ipar dari Wawon ini. Lantas Dede ini juga meminum kopi yang diracun. Ini kami konfirmasi kembali mengapa dirinya meminum racun juga tersebut? Ya, untuk meminum pelaku yang dari korban, maksud kami yang ada di Bekasi, salah satunya ini merupakan bagian daripada pelaku. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana ketika ternyata juga bagian daripada korban yang meminum. Nah, kemudian di situ penyidik sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Metro bahwasannya setiap pengungkapan kasus-kasus harus menggunakan secara saintifik. Ketika didapati ternyata yang bersangkutan seolah-olah menjadi bagian daripada korban yang ternyata juga merupakan bagian daripada pelaku pada tindak pidana sebelumnya di Cianjur, yang kemudian ini menutupi dari semua perbuatan yang baik itu di TKP Bekasi dan kemudian seolah konstruksinya ini skenario-nya benar kejadian tersebut. Ya, Pak Yudo, lantas bagaimana dengan kondisi Dede ini saat ini di rumah sakit seperti apa? Apakah sudah bisa dimintai keterangan? Kondisi sejak dipindahkan ke rumah sakit Polri tentu dalam pengawasan penyidik juga, dan juga penyidik tadi selalu bersinergi saya sampaikan dengan interprofesi khususnya psikologi forensik, ya, maupun kedokteran forensik, untuk kemudian dalam kondisi ini tentu menunggu kesehatannya sehingga penyidik dapat menjalankan proses pemeriksaan atau penyidikannya. Pada prinsipnya saintifik adalah suatu metode yang ditekan Pak Kapolda agar ini merupakan suatu gabungan ya secara ilmiah yang kemudian juga butuh penelusuran alat bukti dan kemudian juga dianalisis dan kemudian dikolaborasikan menjadi satu bagian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, Mas Abdi. Baik, Pak Yudo, terakhir ketiga tersangka ini terancam pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa lama? Terkait dengan pasal 340 ini sudah jelas ancaman hukuman seumur hidup ataupun selama-lamanya 20 tahun, Mas Abdi. Baik, kami akan tunggu kembali update terkait dengan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.